sendiri, mikir. Kenapa mamah lu bisa jantungan? Anaknya soalnya suka ganggu orang. Makanya ibunya kamu tuh jantungan. Coba kamu berubah gitu loh, jadi orang lebih baik. Gue gak ada iri sama lu, Clara. Gak sedikit pun, Lebi gak ada iri sama lu, gak sedikit pun. Gitu loh. Istighfar, aku selalu istighfar sayang. Astagfirullahaladzim, gue cuma kasih tahu itu orang. Hati-hati gitu loh. Jangan seenaknya sendiri. Naruh status ngomongin Dewi Persik. Naruh status ngomongin Dewi Persik. Emang gak bisa ngomongin orang lain? Hah? Mungkin kalau Atta sama Aurel diem. Kalau gue samperin lu, gue tonjok lu Clara. Gue samperin lu ada di mana lo. Macem-macem lo. Kepingin terkenal, kepingin pansos, salah orang lu kalau sama gue lu. Selama ini Dian itu yang namanya Mbak Dian ini coba telepon. Dari tadi Mbak Dian ini diteleponin gue, Mbak Dian yang nelponin aku secara live di situ ya. Dengar baik-baik. Mbak Dian yang teleponin aku ya. Mbak Dian saya nelponin engkau, ngerti Ben? Mbak Dian yang nelpon saya ya. Mbak Dian itu bilang, "Saya aja Mbak gak pernah yang namanya minta nomor teleponnya Mas Angga Wijaya. Bukan saya cemburu." Nih. Ya kamu teleponin terus dia. Udah itu dia. Mbak Dian. Halo, iya Mbak Dian. Iya, Mbak Dian, aku mau tanya Mbak Dian. Ini maksudnya Clara Gopa ini apa naruh-naruh status di situ? Tiba-tiba ngeblok WA aku, tiba-tiba bilang bahwa kakak kok bisa memfitnah saya begini, apa drama banget hidupnya, ada apa gitu loh. Saya tuh setiap hari kerja Mbak Dian, saya nggak mikirin begituan Mbak Dian. Itu tadi malam kan dia DM aku, Mbak Dian, kapan aku bilang sama Mbak Dian kan, minta nomor HP suaminya Mbak Dian. Kapan? Aku nggak pernah. Emang aku ngomong begitu sama Mbak Dian? Aku tanya sama Mbak Dian, emang ngomong kayak begitu? Yang ada malah Mbak Dian ngomong sama saya bahwa saya aja Mbak tahu sopan santun, nggak pernah minta nomor teleponnya Mas Angga Wijaya gitu nggak? Mbak Dian telepon tuh saya loudspeaker loh di depan teman-teman saya semua di sini. Ketika itu. Iya. Aku bilang gitu nggak ada ngomong kayak gitu. Kamu ngomong di mana? Itu Mbak di live IG ada. Mbak Dian. Ya mana tunjukin, suruh tunjukin semua. Live IG yang pernah saya ngomong suruh tunjukin semua. Bangsat itu anak memang anjing memang. Hidupnya drama banget. Kenapa sih harus? Maksud saya itu, kalau misalkan nggak deket dengan Dewi Persik, emang kenapa? Hah? Kok harus dikit-dikit ngintilin Dewi Persik? Saya kan punya kehidupan privasi, Mbak. Saya kan kepingin hidup sendiri. Masih banyak yang harus saya kerjain. Emang kalau nggak deket sama Dewi Persik sombong gitu. Saya banyak kerjaan gitu loh. Saya nggak mikirin satu orang, saya mikirin berapa kampung yang saya mikirin. Gitu loh, makanya saya berani ngomong di sini, saya ngomong live anjing sama Clara, saya berani. Maksudnya jangan gonggong terus gitu loh. Aku tadi malam itu juga kaget Mbak Dewi, terus dia kan DM sama aku kan. Aku tuh sebenarnya kan nggak mau cerita, nggak tahu Mbak Dewi kok bisa pas keluar itu. Loh, saya itu habis sholat subuh, saya ngeliatin WA. Tiba-tiba saya tuh selama ini WA saya tuh banyak banget yang belum saya baca. Karena saking sibuknya saya. Tiap hari saya harus full dance. Tiap hari saya harus ngafalin jaipong. Tiap hari saya harus untuk konser. Gak ada yang namanya saya mikirin yang lain-lain. Terus kemudian pembantu-pembantu saya ini pada diteleponin sama Clara. Loh, kalau saya tutup rumah saya untuk orang lain, ya saya itu kehidupan saya dong. Kenapa pada sibuk sih? Kenapa pada riwah? Tadi malam dia kan DM, Mbak Dian, kapan aku pernah minta nomor suami Mbak Dian? Loh kapan? Oh, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus, itu Mbak di YouTube itu Mbak Dewi bilang dia nggak pernah minta nomor suami Mbak Dian. Itu perumpamaan Clara, aku bilang gitu. Jadi etikanya itu kalau kita berteman dengan misalkan istrinya aja, ya udah sama istrinya aja. Aku tuh nggak pernah minta nomornya suaminya, tapi karena aku berhubungannya sama istrinya, itu perumpamaan. Nggak ada tuh kata-kata perumpamaan di Instagram, di live itu. Ya berarti Clara itu memang berarti goblok itu memang anak itu gitu loh. Loh, sekarang Mbak, saya tanya sama Mbak Dian, pernah nggak sih Mbak Dian saya ngomongin tentang Clara ataupun orang lain Mbak? Nggak pernah. Saya ngomongin sama Mbak Dian tentang masalah uang terus kan, bisnis kan? Iya betul.
tolong dong Mbak, bilangin. Maksud aku gini, Mbak Dian, please tolong ya Mbak Dian nggak dengerin dulu. Kalau ada telepon dari siapapun, mending nggak usah deh. Mending nggak usah ngomongin orang deh. Saya pusing saya ngomongin orang, sumpah. Saya tuh paling ogah. Jangankan ngomongin orang Mbak Dian, acara live aja, saya ngomongin orang aja males. Itu acara di TV loh sebagai artis yang harus profesional. Apalagi nggak ada kamera ngomongin orang. Ini sekalian biar semua orang tahu nih. Biar sekalian keluarganya Clara itu tahu gitu loh. Orang disuruh sabar, ini saya sudah sangat sabar sekali. Jangan dikit-dikit orang yang lagi kerja cari duit, dikit-dikit dikata-katain, dikit-dikit difitnah. Gitu loh. Orang juga punya batas keterbatasan. Mbak gini loh Mbak ya. Mbak, AA itu jangankan kayak model kayak Clara Gopa. Model yang lebih dari Clara Gopa, semua yang namanya pekerjaan, jalannya, jalurnya bukan langsung ke saya. Jalurnya langsung ke Angga Wijaya. Modelnya seperti apapun ke Angga Wijaya. Lah kalau misalkan seperti Clara, waktu itu saya anggap adik karena saya kasihan. Ibunya nitipin sama saya. Saya pikir dengan saya didik dia jadi baik, berubah jadi baik, biar dia ada job, dikenal-kenalin sama bos MNC TV, dikenal-kenalin sama bos Indosiar, dibawa kemana-mana, belanja dibelanjain, gak bisa bayar pembantu dibayarin, semuanya pagi siang malam makan, bawa chicken nugget dari kulkas, sampai berapa banyak buat makan sarapan dia sama asistennya dikasih. Nah, bukan berarti itu segala sesuatu apa dia ikut campur keluarga saya. Dijadiin status toh Mbak. Dijadiin status katanya ya. Dijadiin status tuh saya di-blok di Instagram. Gimana saya? Ini mungkin orang-orang gimana? Lah kok bisa di-blok sendiri? Mungkin diduga anak ini mungkin pakai obat-obatan kayaknya ya. Halu gitu loh. Obat-obatan pelangsing itu kan bikin halu, Mbak. Ngomongnya mencela-mencele. Gak apa-apa. Ini ngawur anak ini. Ini anak ini kalau mau bener-bener mau ngajakin perang sama saya, berantem bener saya sama dia nih. Ayo wes berantem bener. Cem-cem bingko etorkop ongku bingko, Mbak. DM ke Tante Dian bilang aku fitnah dia sama Om Angga fitnah dia. Oh itu kamu bisa pencemaran nama baik, itu kamu screenshot Mbak, semua screenshot kamu. Terus habis itu DM ke Teh Afni katanya bilang tahu gitu aku dengerin omongannya Lebi, habis itu tahu dengerin omongannya Om Angga. Apa sih hidupnya kok drama terus? Mbak Dian kan tahu, sudah pernah sama saya tinggal. Mbak Dian tahu dong kerjaan saya tiap hari kayak gimana, Mbak. Iya, Buat makanya aku kan nggak cerita sama Mbak Dewi, aku diem aja. Nah dia bilangnya begini. Bangsat "Nggak tanah apa-apa, ini, Mbak Dian cerita aja semuanya ke Dewi nggak apa-apa. Aku Gue punya blokin Allah." ngancurin emang dia tuh. ini mau ngancurin nih setan ini Clara nih. Kalau gua mah langsung telepon, Mbak. Kalau aku mah nggak perlu basa-basi, Mbak. Gua samperin Clara Gopa ada di mana sekarang, gua samperin. Lu mau berantem sama gua samperin, Mbak. Karena aku tuh orangnya nggak suka Mbak pakai lapor polisi, pakai ini nggak penting. Di sini aku samperin, gua tonjokin ke gue. Kalau perlu lu tendang sama gue sini. Maksudnya aku kayak begitu aja selesai kan? Aku udah bilang sama Teteh, aku nggak akan cerita sama Mbak Dewi, nanti Mbak Dewi malah keganggu, dia kan mau konser. Iya Mbak Dia nggak usah. Lah kok pagi-pagi aku barusan dulu, kok sudah tahu dari mana? Ini loh bisa ngomong sama aku. Kakak kok tega sih ngejelekin nama Clara dengan fitnahnya bilang katanya Clara minta nomor suami Mbak Dian. Padahal Clara nggak pernah melakukan itu. Saat itu Clara telepon ke Mbak Dian, cuma Clara curhat. Apa? Kenapa sifatnya Kak DP jadi berubah? Astagfirullah, saya itu Mbak ya masih mending dia saya kasih nomor pribadi gitu loh ya. Kan kita kan nggak ada ya Mbak ngomongin itu ya Mbak. Sekarang saya tanya sama Mbak Dian, saya curhatin Clara nggak? Emang siapa Clara harus saya curhatin? Gitu loh. Nggak ada. Justru Mbak Dian yang ngomong sama saya, Mbak Dian telepon bahwa ada telepon nama yang namanya Clara gitu kan? Iya, dia gini, dia pertama curhat yang aku cerita sama Mbak Dewi mau ketemu sama Eyang itu, terus kenapa aku bilang gitu buat Ini biar semua orang tahu ya, biar kalian tahu siapa Clara itu sebenarnya ya. Clara itu udah dibaikin kurang ajar anak itu. Sekalian biar semuanya saudara-saudaranya itu tahu Clara itu siapa. Saya tolongin Clara tapi orang itu kurang ajar anak itu ya, nggak tahu diri anak itu. dia Nggak usah di blok sini ketemu lu sama gue lu. Macem-macem lu bangsat lu. Bener-bener orang banyak kerjaan. lah
aku lo nggak mau cerita sama Dewi udah Iya, tahu. maksudnya gini kan Mbak Dian kan tahu kan, saya tuh perempuan pekerja. Lah, perempuan pekerja yang setiap hari saya harus ada di luar rumah. Yang setiap hari saya harus belajar untuk saya punya tanggung jawab yang besar. Jadi Mbak, kalau misalkan saya harus ngomongin orang tuh capek gitu loh. Mbak Dewi nggak pernah. Aku aja kan selama di situ Itu loh, ah. ketemu Si sama Mbak Clara Dewi itu cuma beberapa ngomongin. kali ya udah kita ketemu cerita pribadi kan ya, Ya Mbak Dewi bukan nggak masalah pernah kenapa harus di cerita live. orang. Dia WA di blog, Instagram di blog dia, tapi naruh foto ininya Mbak Dian sama aku di situ. Apa capture apa itu? Status gak jelas begitu. Dia bilang bahwa sejak kapan ke Dewi Persik katanya ngefitnah dia, minta nomor. Kamu telepon tuh sama Sony tuh manajernya, jangan sosok goblok gitu loh. Sebagai manajer harusnya bisa mengingatkan artisnya. Ini kenapa malah kayak begitu? Lu mau rame sama gue, ketemu aja sama gue. Kok jadi ramai kayak gini ya Mbak yo? Makanya Mbak Dian kurang ajar. Aku pingin bukti itu Mbak Dian. Ya kasih tahu ya sama Clara itu ya. Ya saya nggak perlu ya gimana. Enggak, ini loh saya lagi live biar semua orang tuh tahu. Yang dia taruh itu loh, yang lagi halu sama Atta Halilintar itu loh. Ini saya lagi live Mbak, biar semua orang tuh tahu Mbak. Ini nanti aku simpen live-nya Mbak. Iya nggak apa-apa. Memang begitu jalan ceritanya tuh awalnya. Selamat pagi, sayang aku. Hah? Apa sih? Ada apa emang? Oh, lama banget tuh. Jam berapa? Live-nya? 8.30 sampai jam 10 pagi-pagi ambiar ya. Jangan lupa karena saya akan akrobatik. Oh gitu. Ya, saya akan akrobatik. Spesial hari ini ya. Spesial ada lompat api. Heeh. Nanti saya akan masuk di api itu, nanti api itu redup. Pakai sling. Enggak, saya loncat langsung ke api itu. Oh. Pokoknya 8.30 sampai jam 10 pagi-pagi ambiar di Trans TV. Oke. Milik kita bersama. Di sebelah kenapa ya?